Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Menarik, pemahaman ini lebih baik dari kehidupanmu sebelumnya. Pada saat ini, tinju Nirwana dan Shoen bertabrakan secara tiba-tiba. Shoen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi dia mengayunkan tinjunya yang paling kuat. Dengan ledakan keras, sosok Shoen mundur hingga jarak tertentu. Segera setelah itu, 7 langkah dewa pembunuh, lengan dewa bom, jari ilusi, dan berbagai keterampilan bertarung semuanya ditampilkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting adalah, kekuatan mereka berlipat ganda. Itu jauh lebih kuat pada basis aslinya. Tapi Shoen tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Seolah-olah dia adalah monster haus darah, terjebak dalam pertempuran tanpa akhir. Sedangkan untuk Nirwana, gerakannya lambat, tapi dia dapat dengan mudah menerima serangan apapun dari Shoen. Di permukaan, dia tampak telah jatuh ke dalam keadaan pasif, tidak pernah menunjukkan serangan balik apapun kepada Shoen. Di sisi lain, Shoen terus menyerang, menunjukkan keterampilan bertarungnya berulang kali. Dan kekuatan di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali diulang, kekuatannya akan lebih kuat dari yang terakhir kali. Nirwana masih menemani Shoen, menerima semua serangannya. Melihat Shoen semakin kuat, dia sepertinya penasaran seberapa jauh Shoen bisa mencapai batasnya. Semakin lama murka akhir dipertahankan, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan sebagai keterampilan bertarung paling kuat untuk membunuh orang, merampas penjarahan perang, dan berperang melintasi perbatasan. Namun, masih terlalu dini jika kamu berpikir untuk bisa melawanku, ucap Nirwana. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melompat tinggi di udara. Tangannya terulur dan cahaya energi melesat ke Shoen. Daging dan darah di sekujur tubuhnya meledak. Tapi Shoen yang tertembak ke belakang tidak berhenti. Terlepas dari luka di tubuhnya, dia bergegas menuju Nirwana lagi. 7 langkah dewa pembunuh meraung, dan telapak kaki mereka yang jatuh bergetar hebat, seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh keterampilan bertarung terbaik di tingkat kuno. Meskipun aura Shoen saat ini masih merupakan keabadian dewa tingkat pertama, kekuatan tempurnya tampaknya telah mencapai tingkat ketiga dan masih semakin kuat. Shoen dalam keadaan jernih dan kacau. Dia tidak kehilangan akal sehatnya, tapi dia juga belum bangun di dunia nyata. Dalam pertarungan ini, Shoen merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Bahkan dia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Selain itu, semua persepsinya menjadi lebih kuat. Nirwana menahan serangan Shoen. Awalnya lambat, tapi perlahan mulai bertambah cepat. Meskipun Shoen tidak bisa bersaing dengannya, dia masih bisa melihat bahwa jaraknya tidak terlalu besar. Baru setelah kemarahan di hatinya mulai mereda, kekuatan bertarung Shoen yang menakjubkan berangsur-angsur menghilang, dan auranya segera menurun. Lonjakan yang dibawa oleh murka akhir telah habis. Ini adalah keterampilan bertarung yang transenden, sebuah metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Di ranah seperti keabadian dewa, sangatlah menakjubkan dan hampir mustahil untuk dapat mendorong hingga 2 tingkat. Namun, kemarahan akhir yang diberikan Nirwana kepada Shoen benar-benar menciptakan kemungkinan dalam ketidakmungkinan ini. Bahkan setelah menggunakannya, Shoen tidak menyadari adanya efek samping. Terima kasih senior. Shoen dengan bersemangat menangkupkan tangannya lagi. Tentu saja, kartu tur seperti itu adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Hanya saja junior ini tidak memahami satu hal. Dengan skill bertarung yang begitu kuat, setelah meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat, bukankah ada efek sampingnya? Shoen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin hanya ada manfaat, pasti ada kekurangannya. Kekuatan apapun memiliki pro dan kontra. Shoen tahu betul bahwa keterampilan bertarung seperti itu tidaklah sederhana. Nirwana lalu berkata, tentu saja ada efeknya. Skill bertarung ini disebut kemarahan terakhir. Seperti namanya, itu hanya akan muncul ketika nyawamu terancam, atau seseorang yang kamu sayangi terbunuh, dan kamu sangat marah. Kamu tidak bisa secara aktif melakukan skill bertarung ini. Kemunculannya acak. Setelah selesai, levelmu akan turun. Shoen mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika dia turun ke level berikutnya, maka nilai dari keterampilan bertarung ini akan sangat berbeda. Jangan khawatir. Keadaan yang terjatuh akan pulih seiring berjalannya waktu. Ini hanya kejatuhan sementara. Melihat kerutan Shoen, Nirwana terus menjelaskan. Setelah mendengar ini, Shoen segera tersenyum lagi. Jika demikian, maka itu adalah keterampilan ajaib. Namun,
Ketidakpastiannya adalah hal yang paling menjengkelkan. Dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa, tapi dia mungkin tidak bisa menggunakannya. Dengan kata lain, itu tergantung dengan suasana hatinya. Meski begitu, memiliki kartu truf ini lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Sebagian besar keterampilan bertarungnya telah mencapai tingkat kun. Keterampilan bertarung tingkat transenden adalah keterampilan bertarung terkuat yang dimiliki Shoyan saat ini. Senior, bolehkah aku pergi sekarang? Shoyan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dalam kenyataan. Meskipun Nirwana mengatakan semuanya baik-baik saja, krisis di saat-saat terakhir membuatnya sangat khawatir. Ya, silahkan berlatih keras. Lain kali, aku akan melakukannya tanpa belas kasihan. Jangan minta ampun jika saatnya itu tiba. Itu akan percuma. Nirwana memandang Shoyan dengan serius. Shoyan tidak bisa membayangkan berapa banyak kerugian tersembunyi yang diderita Nirwana di tangan Susang. Dia hanya menyimpan dendam dan berharap dia bisa bertarung nyata dengan Shoyan segera. Pada saat itu, ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Shoyan. Tampaknya hanya dengan cara inilah, ia dapat menghapus penghinaan yang dideritanya dari Susang. Melihat kucing ungu tak berbulu di depannya, dengan mata setengah terbuka, Shoyan merasakan tekanan yang mengguncang pikirannya. Kegelapan berangsur-angsur menghilang, seperti kabut hitam yang tertiup angin dan Shoyan kembali ke dunia nyata. Aku hanya tidak tahu, mengapa kamu sering sekali akan mengalami terobosan di tengah pertempuran. Shoyan yang baru saja membuka matanya di dunia nyata, ketika aroma wangi tiba-tiba datang dari belakangnya. Apa yang paling mengejutkan Shoyan adalah pemilik dari suara ini. Sebelum dia berbalik, dia sudah tahu bahwa suara itu berasal dari Yuyan. Shoyan tiba-tiba berbalik, menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Nyonya Yuyan, terima kasih atas bantuanmu, ucap Shoyan. Aku menerima terima kasihmu, tapi itu tidak cukup. Setelah suara lembut itu terdengar, jari ramping seperti giok menyentuh alis Shoyan, menandakan Shoyan untuk mengangkat kepalanya. Shoyan kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas penampakan sosok cantik di depannya. Melihat wajah di depannya, bahkan dengan mental Shoyan, dia tidak bisa untuk tidak tertegun. Wanita di depannya memiliki fitur wajah yang sangat halus. Matanya seperti air musim gugur, seluruh wajah menampakkan kesejukan dan kemuliaan. Sedikit warna merah muda di pipinya tampak lebih menawan, membuat orang merasa rileks dan bahagia saat melihat kecantikan dunia ini. Bukankah kamu Yuyan? Shoyan hampir bisa memastikan bahwa wajah ini bukanlah Yuyan yang dia kenal. Tapi ada beberapa kesamaan antara alis dan matanya. Lebih cantik dari Yuyan. Shoyan tanpa sadar berseru. Hehehe, mulut kecilmu manis sekali. Tapi, alangkah baiknya jika kamu tidak begitu licik. Yuyan menutup mulutnya dan terkekeh. Kata-kata manisnya masuk ke telinga Shoyan. Shoyan segera melihat sekeliling, dan semua Taisu telah hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda pertarungan sengit. Jadi hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Taisu telah pergi melarikan diri. Shoyan menghirup udara panjang. Lupakan para Taisu ini. Bahkan Huachan, yang lebih kuat dari Sukian Taiyi pun takut pada wanita di depannya. Hanya saja, Shoyan tidak tahu eksistensi macam apa Yuyan ini yang bisa menggerakkan begitu banyak orang berkuasa. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.